Ada punya pemasapan karena waktu geladi kan ada pemasapan kan. Silakan Pak. Kita kayak pulang kampung kayak jarangkan kan tema. Kan ada weekly. Berangkat pusat ya? Besok. Besok. Ya, geser, ya. Penyerahan aja. Potong. Hilang dalam diri hilang. LO ya? Satu lagi berarti baru bentar lagi Ada. kembali ke asal. Enggak dong, KMT kok. KMT dong. Kalau Pak nggak sama, Di barang sama, nggak sama gitu. KMT. Kalau TMT sama, itu siap. Salah ya. Ada bawahan yang duduknya di atas. Ya itulah. Karena ini. Bawahannya di atas gimana? Ini Bawahan. sama ini. Ya. Kalau ada di gambar, Dan memaksa membeli karena ada gambarnya. maksa ya. Dipaksa beli. Nggak bisa nyamar lagi. Bang, apa ini? Bunga apa, Bang? Masa baik kan? Kata moral dia dia pernah kena tembak juga dia kan pernah kena tembak dia memang dijadikan bagian Adil. Sebelum jalan. Ayo. Oke, Pak. Ini ada. Bentar, saya minta maaf nggak hadir di Semarang. Udah benar. Udah boleh di udah benar. Halo. Ayo. Mana?
Dadang ada? Jangan keluar. Ya. Hadirin dipersilakan. Kembali ke tempat. Indonesia Angkatan Darat Dharma Putra. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baru menempatkan diri. Para Komando Cadangan Strategis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Dharma Putra mengambil tempat.
Pertama Komando Cadangan Strategis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Dharma Putra kembali ke tempat. Laporan saat terima kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Yang saya hormati para sesepuh yang hadir pada saat ini, Panglima Komando Cadangan Strategis, para prajurit dan pegawai negeri sipil, sebagai peserta upacara yang saya banggakan, berikan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas seperti kita tahu bersama bahwa pada tanggal 13 Juli tahun ini saya telah menjadi Yono sebagai Pangkostrat yang baru. Oleh karena itu pada kesempatan ini sebagai Pangkostrat disertai harapan semoga pimpinan ABRI guna menyongsong tugas-tugas di masa mendatang. Penyerahan tugas dan tanggung jawab jabatan Pangkostrat ini dilaksanakan di bidang sosial politik sebagai bagian integral dari teknik bagi terwujudnya kondisi negara Republik Indonesia yang aman. Guna tempur, Kostrat harus mampu melaksanakan tugas-tugas operasi pertahanan dan operasi keamanan dalam negeri secara proses keamanan yang merupakan prasyarat bagi kelangsungan dari mulai operasi Trikora, operasi Dwikora, baik di dalam maupun di luar negeri, telah membentuk citra positif Kostrat sebagai pasukan yang disigai dan terpercaya. Oleh karenanya, guna memelihara dan berbagi latihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut, namun ini masih perlu ditindaklanjuti dan harus ditingkatkan seiring dengan semakin kompleks dan beragamnya tantangan tugas yang kita hadapi masa kini dan masa mendatang. Dengan Yono yang pada hari ini menerima tugas dan tanggung jawab jabatan Pangkostrat akan mampu mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Itu kepada seluruh prajurit jajaran Kostrat, saya minta untuk tetap memelihara dan namun justru saat yang tepat untuk lebih meningkatkan kemauan dan kemampuan guna menyongsong tugas yang mendatang. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Dharma Putra, hormat senjata! Seluruh prajurit yang saya banggakan, hari ini saat terakhir sebagai Pangkostrat memimpin upacara di lapangan ini. Upacara telah dapat
kalian laksanakan dengan baik. Pesan saya adalah tetaplah pelihara semangat keluargamu, jadi prajurit sejati yang tetap memegang teguh sabta marga dan semua prajurit. Selamat bertugas. Om, Fatlan, Om, ada yang lambung di sana, hati-hati ya. Apa yang tetap di sini. Upacara penyerahan tugas dan tanggung jawab jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukan. Halo, kiri! Gerak! Lawan senjata! Gerak! Terus. Mari gerak! Upacara penyerahan tugas dan tanggung jawab jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat selesai. Hadirin yang kami hormati, kami persilakan. Panglima Pastra gimana Panglima? Jangan. Kamu nanti tinggal pergi. Coba mundur dulu. Coba mundur. Kalau nggak mundur kan dapat. Mundur. Mundur semuanya mundur. Mundur semuanya belakang. Iya. Siap. Bisa gantian. Siap. Iya, gantian semua. Aduh. Gimana? Masih maju lagi ya? Sudah. Gantian keluar. Betul. Wawancara gantian. Gantian. Reporter. Ayo Pak, dapat foto Pak. Boleh salaman dulu Pak, saya dapat foto Pak. Juga ya, pakai acara-acara. Belum Pak Giono kan belum jalan ke Pak Pampres. Lagi dapat sendiri. Ya, lagi dapat sendiri. Sama enggak? Jangan dong. Kasih lewat dulu. Ulang tahun Kodam. Oh, betul. Selamat deh. Kasih lewat dulu. Jadi seperti saya katakan, Tipnya dari depan semua. bahwa tantangan untuk Kostrad adalah bagaimana kita meningkatkan profesionalisme keprajuritan. Karena tanggung jawab Kostrad sebagai pasukan cadangan strategis, sebagai kekuatan penentu dan kekuatan yang terpercaya, memerlukan prajurit-prajurit yang mempunyai kualitas tinggi ya, baik olah keprajuritannya maupun mental kepribadiannya. Dan saya kira ini dari tahun ke tahun setiap panglima melaksanakan pembinaan semacam ini, sehingga Kostrad mempunyai suatu kesiapan yang tinggi. Yang saya sering katakan kepada prajurit Kostrad, ada istilah S3B ya, setiap saat selalu berlatih, sehingga setiap saat dia selalu bergerak atau siap bergerak. Setiap saat siap bergerak. Dan untuk menciptakan prajurit atau satuan yang setiap saat siap bergerak, ini membutuhkan suatu upaya yang berkesinambungan. Dan saya yakin Pak Sugiono
Pangkostrat yang baru dengan pengalamannya yang saya ketahui. Beliau ini teman saya waktu saya squad juga ya, jadi saya tahu persis kualitasnya. Saya yakin bahwa Kostrad akan semakin lebih maju lagi, lebih berkembang Pak Wi, bagaimana Pak dari Wi apa yang sekarang sudah ada. melihat dan mengimplementasikan konsep back to basic yang dulu Bapak pernah rancang ketika zamannya Pak Edi? Bukan, itu back to basic itu kan sebenarnya jangan diartikan macam-macam ya. Ada yang mengartikan beri pulang kandang, ya, diartikan kita hanya akan mengelola masalah hankamnya saja karena pulang kandangnya itu. Back to basic sebenarnya adalah kembali kita ya, meneliti, kembali kita memahami semua kemampuan basic dan kemampuan dasar yang harus dimiliki sebagai seorang prajurit. Pak Wir, barangkali ada Itu dimanapun selalu begitu. Dan itu akan Bapak lakukan selama menjadi Kenapa? akan Bapak lakukan juga. Siapapun menjadi pimpinan Angkatan Darat, siapapun menjadi pimpinan atau panglima di setiap kesatuan, dia selalu mengingatkan ya kemampuan dasar dari setiap prajurit yang melatar belakangi, yang mendasari kemampuan-kemampuan lain. Kalau dikaitkan dengan peran politiknya bagaimana Pak? Penjabaran. Pertanyaan yang lain ya. Pak Wir, barangkali ada pesan khusus atau semacam PR yang belum Pak Wir selesaikan untuk Pak Sugiono? Tentunya seperti itu ya, program kita kan saya katakan program jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang. Ada hal yang sementara dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Semuanya sudah saya jelaskan kepada Pak Sugiono dan saya yakin beliau bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, sekarang kamu tanya Pak Sugiono. Bapak gimana Pak komentar Bapak setelah Silakan. komentar Bapak Ya, saya syukuri saja karena ini merupakan amanah dan tugas ini saya rasa juga bukan tugas ringan, tugas yang cukup berat. Kita saya rasa sama-sama sayang dengan ABRI, dengan Kostrad. Untuk saya bisa beribadah di sini dengan baik, saya mohon doa restu. Apa yang akan Bapak lakukan pertama kali? Saya akan orientasi dulu. Walaupun saya orang lama, saya sudah meninggalkan di sini 4 tahun. Apa yang sudah berubah, apa yang harus saya tindak lanjuti, saya akan lihat dulu. Saya belum ada waktu. Bagi seorang prajurit, setiap jabatan itu adalah suatu hal yang mudah dilaksanakan. Jabatan Kapolres di Bapak bagaimana? Apa yang kira-kira susah? Saya belum lihat. Saya rasa tanggung jawab semua buat saya tidak ada yang mudah. Tanggung jawab itu berat dan saya harus laksanakan dengan sepenuh hati. Jadi tidak ada istilah ringan, meringankan dan sebagainya, tidak. Saya akan berbuat yang terbaik. Tetap lebih baik dari teritorial sebagai tugas Pangdam. Alasannya kenapa? Yang pernah mengelola sebuah daerah teritorial. Ini tidak mengelola teritorial, saya pikir, tapi ini ya kembali pimpinan yang akan menentukan. Pak Sugiono, Bapak melihat apa perbedaan istilahnya mengurusi pasukan pas pampres dengan Kostrad? Pendekatannya dari tugas pokok ya. Tugas pokoknya lain, dengan sendirinya pendekatannya juga lain, penanganannya juga lain. Makasih. Pak Gino. Coba. Sebentar, Lantai 1, rekan-rekan wartawan, istirahat di lantai 1. Jelas. Emang kenapa nggak boleh? Ada ST-nya kan? Mengenai tantangan dari kedepannya mengenai Kostrad sendiri lihat gimana tantangan? Saya udah bilang, gue belum lihat Kostrad, ntar dulu. Selama makan 2 kali. Yuk magas makanya. Selamat ya sekali lagi ya. Oh ya cerita, saya di pesawat berdua tuh wah ini dulu.